Hai guys, gue Vandam and welcome back to Mulut Netizen. Mereka maha benar. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga sehat selalu dan bisa memberikan warna-warni pelangi indah di dalam kehidupan kalian semua. Nah, di video kali ini kita akan membahas yaitu adalah video coretan hati Bunda Sarwenda untuk anak tercintanya yaitu adalah Betran Peto Putra Onso. Nah, coretan hati Bunda Sarwenda ini menunjukkan rasa sayang dia, serta itu rasa perjuangan dia. Karena kita tahu nih bahwa Betran Peto Putra Onso itu telah diangkat menjadi anak resminya dari The Onso Family. Bunda Sarwenda juga telah melakukan upacara adat yang begitu sangat sakral. Perjalanannya juga tidak gampang. Dan perjuangan dari The Onso Family ini juga tidak gampang untuk mendapatkan hak asuh dari Betran Peto Putra Onso. Nah, kira-kira seperti apa coretan hati Bunda Sarwenda? Gue gak kebayang nih ya, kalau misalkan mak gue ada coretan hati Bunda, gue bakal nangis jadi-jadinya. Kira-kira gimana videonya? Kira-kira bisakah menyentuh hati para BXB? Dan kita akan reaction saja videonya. Are you ready? Are you ready for it? Let's go! Nah, sekarang Vandam sudah memegang kembali lagi adalah salah satu laptop Vandam dan akan kita reaction saja yaitu adalah coretan hati Bunda Sarwenda yang berjudul yaitu adalah tulisan ini untuk putraku. Nah, kalau Kak Betran Peto dipanggil putra nih, kalau gue dipanggil biasa sama mak gue, kalau nggak putra, putri, ece, neng, terserah mak gue deh ya. Enaknya manggil apa? Terserah mak gue, urusan dia sama keluarga dia aja ya. Sekarang kita akan reaction saja videonya dari The Onso Family. Kira-kira gimana sih videonya? Kira-kira bisa membuat air mataku banjir lagi? Kita nggak tahu. Kita akan reaction saja videonya sekarang juga. The Onso Family, salah satu keluarga artis yang berkecimpung di dunia YouTube, yang dimana kita tahu subscribernya sekarang sudah 5 atau 4 juta. That's right. Halo semua, kali ini aku lagi ada waktu nih buat tulis ini. Jadi maaf ya, kalau coretan Sarwenda jarang upload. Nggak apa-apa Bunda, yang penting Bunda sehat dan selalu bisa menginspirasi orang-orang ataupun wanita-wanita muda di luar sana. Karena saya maunya setiap tulisan berdasarkan yang saya atau keluarga kami alami. Keren! Dan tulisan ini saya tujukan untuk putra pertamaku. Betran Peto Putra Onso. Keren! Best. Ini coretan hati bundanya ya. Ini di scene yang pertama adalah di scene awal ini di mana Betran Peto Putra Onso pertama kali hadir di Indonesia, pertama kali hadir di Jakarta, tepatnya di salah satu acara yang ada di Trans TV. Ini pertama kali dia ketemu dengan Ruben Onsu. Tuh bisa kita lihat ya, mukanya si Koko itu masih benar-benar polos, masih benar-benar belum tersentuh dengan skincare manja, masih kecil juga. Aduh, gemes banget si Koko di sini parah. Dan ini adalah pertama kalinya si Betran Peto tuh hadir di depan televisi. No, ini adalah pada saat masa mungkin Bunda Sarwenda mengandung dari Tania. Kami tidak akan pernah tahu rahasia Tuhan untuk kami hari ini, esok, ataupun lusa. Bagus. Saya menjalani hidup ini sesuai dengan arahan Tuhan saja. Ini adalah sosok Bunda ataupun sosok wanita yang sangat-sangat berpegang teguh terhadap Tuhan, karena di teksnya saya menjalani hidup sesuai dengan arahan Tuhan saja. Oh, beruntung banget sih kok Ruben Onsu ya. Nah, bisa kita lihat nih, ini pada saat di Singapura, sosok Koko Ruben Onsu juga tidak pernah sedikit pun meninggalkan Cici Sarwenda pada saat kehamilannya, pada saat dia lagi bersalin. Tuh, bisa kita lihat ya, pada saat operasi aja, Koko Ruben Onsu benar-benar ada di sampingnya Cici Sarwenda dan tidak pernah meninggalkan Cici Sarwenda sedetik pun. Ini adalah contoh kesetiaan seorang ayah, seorang suami terhadap istri dan juga anak-anak. Dan akhirnya Tania lahir ke dunia. Tania welcome to the world, ya kan, sangat lucu dan sangat menggemaskan sekali lagi. Tuh kan, bener Tania sangat gemes banget. Aku karena suka banget sangat sama Tania, pipinya tembem banget, pengen dicubit aja kerjanya. Tuh, gemes. Ini pada saat pertama kali datang ke dunia, sayang. Setelah lahir Tania, keputusan kami untuk mengangkat anak menjadi keputusan yang sangat besar. Tapi kami anggap ringan karena kami ikutin kata hati kami yang kami anggap itu arahan Tuhan. Keren! Berarti dia menganggap ini arahan dari Tuhan ya. Oh,
si Koko sedang disuapin sama ayah dan juga bundanya. Oh, ini di video klipnya dia yang malaikat penjagaku, keren. Masuknya Sinyo di keluarga kami tidak seperti yang dipikirkan orang lain. Ya bener sih, banyak orang yang berkata Ina ini, tapi mereka tuh tetap to the point aja. Aku tanpa menyesuaikan karena kami anggap bayi yang baru lahir saja, jadi kami memulainya dari awal lagi. Ini sangat-sangat nyentuh banget sih buat gue karena dia menganggap Betran Peto Putra Onsu itu lahir di keluarganya The Onsu Family. Best. Kemudian kita lanjut lagi. Oh, ayah sweet banget sama si Koko. Tuh lihat deh, kalau dia tidur diselimutin, dicium pipinya. Keputusan mengangkat anak ini cukup menjadi sorotan orang memang. Bener banget, tidak sedikit orang yang mencibir, tidak sedikit juga orang yang mengatakan, apaan sih Ruben Onsu kok ngangkat Ina ini itu. Tapi tidak sedikit juga orang yang mendukung kalau keluarga The Onsu Family bisa mengangkat Betran Peto Putra Onsu menjadi keluarga besar dari The Onsu Family. Let's go. Keren sih. Keputusan, tapi yang kami bingung. Oke. Yang ambil keputusan kami, yang hidup kami. Oke, ini masih agak sedikit ini nih. Tapi banyak suara yang tanpa kami minta ikut memberi suara yang kurang baik. Bener kan? Jadi banyak banget kalau orang-orang tuh, mulut-mulut netizen itu yang tidak suka terhadap keluarga The Onsu Family. Apa sih salah mereka? Maksud gue, emang lo pernah dirugiin? Emang lo pernah disakiti secara fisik ataupun secara rohani ataupun secara finansial? Enggak sayang. Jadi ngapain sirik sih? Lebay deh, sumpah deh. Gue tuh suka kesel. Ada teman cuman biasa aja tapi bisa WA dengan bicara yang saya rasa dia tidak tahu sukacita kami menyambut lahir putra pertama kami. Gila ya, ada sampai sesirik ini ya orang ya. Sama kayak kehidupan The Onsu Family itu gila sih, parah banget. Jadi setiap ada yang bicara tentang anak kami ini, saya selalu bilang, makasih ya, baik atau kurang baik masukannya. That's good, baik atau kurang baik masukannya. Jadi dia kayak lebih legowo aja menerima masukan dari orang lain, tapi masuk kuping kanan, keluar dari kuping kiri. That's good, bunda. Keren, tuh bisa dilihat ya di atas ya. Betran Peto Putra Onsu masih kayak kecil banget. Simple sih. Oke. Masih simple sih. Oke, kita masih kedengar nih. Simple sih. Saya anggap itu angin aja. Jadi saya sama kayak mengendarai motor kan ada angin. Oke, saya anggap itu angin aja. Bener. Pilihannya kalau nggak mau kena angin, ya tutup kepala kita dengan helm tertutup. Bener banget. That's good point banget, parah. Karena kami memilih maju terus untuk anak ini. Benar, ini adalah keputusan yang sangat bagus banget dari The Onsu Family. Keren ya. Apalagi Cici sama si Sinyo tuh udah deket banget. Karena kami memilih maju terus untuk anak ini. Tuh bisa kita lihat ya di video yang sebelah ini. Tuh, wajahnya Thalia tuh sedih banget. Nih bisa kita lihat ya dari Ruben Onsu, Sarwenda sama Thalia itu benar-benar kayak yang tulus banget untuk mengangkat seorang Betran Peto Putra Onsu. Oh, Sinyo. Iya, ini pertama kali Sinyo pulang tuh. Tuh lihat tuh, si Thalia nangis banget parah. Si Betran juga udah sering gendong si Tania, sering main bareng sama Tania, sering main sama Thalia. Keren banget parah tuh. Lihat noh. Keren parah. Tuh kan bisa kita lihat kan keakraban dari si Betran Peto Putra Onsu terhadap Thalia. Oh, nangis. Tuh kan, kata Koko Ruben Onsu karena satu keluarga sudah cinta banget sama Betran, sudah cinta banget sama Sinyo dan kakak. Sedih. Oh, terisak-isak nangis. Sedih banget, kesian. Kami makin mengenal karakter anak ini. Best. Apalagi dia manja banget ya. Anak ini terlihatnya memang besar, tapi kalau ada ayah bundanya, dia tidak mau lepas dari pelukan ayah bundanya. Ya kalau menurut aku sih karena mungkin dari sosok Betran Peto ini pada saat masa kecilnya dia kekurangan kasih sayang orang tua, kita nggak tahu ya. Tapi itu adalah masa lalunya Betran Peto, yang kita lihat adalah masa sekarang atau maupun yang sedang dijalani dari Betran Peto Putra Onsu. Tuh akrab banget, tau nggak sih mereka bertiga nih, ayah sama bundanya ini. Kesel deh.
Yang paling milau di antara kita berdua, ya suami saya, bener sih. Si Koko Ruben Onsu ini kayak bener-bener melo banget ngeliat si Bertrand. Awal anak saya kalau kiss pipi, ya kami bilang paket lengkap itu, kata akhirnya selalu bilang, ayah jangan tinggalin Koko ya. Sedih nggak? Dia bilang sama ayahnya, ayah jangan tinggalin Koko ya. Sedih. Gue jadi kehilangan sosok ayah gue, tahu yang udah lama nggak ada. Dia selalu cerita ke saya tentang ucapan anak pertamanya itu. Jadi kayak bener-bener kayak kekurangan kasih sayang sih waktu dia kecilnya. Dan selalu meneteskan air mata. Kenapa ya dia selalu bilang gitu, Bun? Saya jawab, ya dia ingin selalu bersama kita yang... Ini adalah jawaban yang sangat-sangat, menurut aku sih simple, tapi sangat-sangat menusuk ke hati. Keren sih, gue suka, sedih. Dan dari situ dia telepon pengacaranya untuk mau disahkan secara negara. Tuh, berarti ini adalah perjuangannya dari Koko Ruben Onsu untuk mensahkan Bertrand Peto Putra Onsu. Sebelum secara negara, kami kedatangan bapak kandungnya ke Jakarta. Oh, bapaknya Bertrand Peto pernah datang ke Jakarta menemui dari Koko Ruben Onsu. Di mana ada upacara kecil yang dilakukan di kantor ayah untuk Bertrand sebelum kami ke NTT. Oh, berarti ada upacara kecil sebelum dia ke NTT. Oh, berarti ini adalah upacara sakral yang mungkin tidak ditayangkan di vlognya dari The Onsu Family. Setelah itu baru kami mengikuti upacara adat yang sudah disiapkan keluarga Bertrand. Oke, yang panas-panasan, yang jauh banget, 2 hari 2 malam perjalanannya. Untuk proses pengangkatan anak secara adat dan kami menjalani semua proses sesuai rencana. Tapi ada yang aku paling kocak itu sih pada saat upacara adat. Kan Koko Ruben Onsu itu bener-bener takut banget sama ayam ya. Bener-bener takut banget sama ayam karena dia sempat curhat di salah satu stasiun televisi juga. Dia nggak mau megang ayam, dia bilang sama penerjemahnya, Bapak nggak tahu ya kalau saya takut sama ayam, nggak ada. Tapi dengan beraninya Koko Bertrand Peto Putra Onsu bilang ke ayahnya, udah ayah, tenang aja, biar kakak yang megang. Oh, ini adalah keluarga yang so sweet banget sih, parah deh. Oh ya, ini upacara adatnya ya, yang dimana keluarga Bertrand Peto itu ataupun keluarga dari The Onsu Family benar-benar terbang untuk mengunjungi keluarga besar dari Bertrand Peto Putra Onsu ke NTT. Sedih tahu ini videonya, aku juga nonton vlognya sih, parah. Nah, ini upacara adatnya. Yes, parah. Bener ya, Bertrand Peto Putra Onsu ini kalau pulang ke NTT udah kayak bener-bener kayak dijamu banyak banget orang. Ruben Onsu bener-bener kayak anggota DPRD. Ayo dong Koko dari DPR ke apa ke MPR ke gitu. Parah sih. Oh, ini setelah masuk ke rumah ya. Masuk ke rumah ada Catherine sama Kevin, adik dan kakaknya si Bertrand. Oh, Bertrand digendong ayahnya. Oh, Catherine tuh sama Kevin ya namanya kalau nggak salah adik. Bener-bener nangis, bener-bener kayak yang dia baru pertama kali jumpa juga kan setelah udah lama di Jakarta Bertrandnya. Jadi kayak bener-bener ya gimana ya, kita kayak orang udah lama nggak ketemu tapi sekarang baru ketemu, kayak sedih aja gitu ngeliatnya. Kayak nggak mau dipisah, kayak nggak mau dilepasin. Kakak Bertrand digendong dan bapak menundukkan kakak Bertrand di keluarga barunya. Tuh, itu mama kandungnya dari Bertrand Peto Putra Onsu, ada juga Catherine, ada juga Kevin, ada oma opanya. Sedih tahu kalau melihatnya. Apalagi ini upacara yang sangat sakral banget dan katanya seluruh leluhurnya Bertrand Peto itu menyetujuinya. Kami pikir setelah itu selesai, ternyata tidak. Kami harus melewati proses pengadilan beberapa kali. What? Proses pengadilan beberapa kali? Tapi ini nggak pernah ditayangin sih, nggak pernah tahu gue. Dan harus pemeriksaan kejiwaan, lalu pemeriksaan tempat tinggal kami layak atau tidak. Ya layak lah, giling. Artis besar kok. Jadi kami mengikuti dengan sabar, walaupun suami saya kadang bilang, kenapa sulit banget sih prosesnya? Saya jawab, nggak apa-apa, anggap aja proses sulit ini jadi proses saya hamil anak ini. Oh, berarti proses yang dilewati oleh keluarga The Onsu Family dianggap oleh Sarwenda itulah proses kehamilan dari Bertrand Peto Putra Onsu. Jadi tiap anak punya cerita berbeda-beda, keren. Dan tak lama keputusan pengadilan akhirnya menetapkan hak asuh kami yang dihadiri bapak dan ibu kandung Bertrand sebagai saksi dari pengadilan. Oke, ini adalah saksi ataupun keputusannya ya. Kami bahagia sekali jadi punya keluarga baru setiap saat ini di NTT dan kami hidup normal seperti setiap harinya.
Saya pikir selesai pemberitaannya. Oh, ada lagi? Gila ya, ternyata tidak. Apa lagi? Kedekatan saya dengan anak saya diberitakan beda oleh mereka-mereka yang punya pikiran beda. Oke, ini adalah pada saat momen mungkin Bunda Sarwenda sudah sangat akrab banget dengan anaknya, anak pertamanya Bethan Peto Putra Onsu, tapi mulut-mulut nyinyir netizen ya yang sangat iri karena mungkin dia iri pengen diangkat anak sama Ruben Onsu ya. Jadi pikirannya tuh negatif aja. Di sini sekalian saya jelaskan bagaimana kami membagi tugas tentang anak dan kami yang tahu anak ini seperti apa. Best Bunda. Karena kenapa mereka menggiring sesuatu yang kurang baik tentang kedekatan anak kami. Setiap tentang ASI saja sampai tentang ASI saja dibahas. Padahal jika di keyakinan kami pun bila itu sudah minum ASI maka dia sudah sedarah. Ya iya, memang kalau dia memang sudah minum ASI ya memang sedarah. Emang yang diributin apa sih netizen? Halo, dia masih anak kecil. Awal saya masih geleng-geleng kepala saja, tapi kok lama-lama semua jadi berlomba-lomba menghujat hal yang sangat salah. Bener tahu netizen sekarang tuh benar-benar nggak ada pikirannya. Semua dihujat. Hidup lu udah bener. Tapi sudut pandang saya di sini melihat mereka yang membuat meme tentang kami, ada beberapa pandangan aku aja sih. Nih kita baca pandangannya ya, kita post dulu, kita baca. Satu, karena dia tidak termasuk anak yang dapat perhatian masa kecil. That's right, bener banget. Dua, mungkin dia punya waktu untuk pikiran kotor sehingga tidak punya waktu untuk pikiran bersih. Bener banget, jadi pikirannya itu selalu kotor sayang. Jangan kan pikiran muka dan juga hidupnya juga kotor. Tiga, hobinya membuat fitnah. Bener banget, hati-hati loh, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, baby. Empat, memang itu cara mereka bahagia. Kayaknya bahagia untuk menjatuhkan orang lain tuh kayak banyak deh Bunda deh. Banyak banget sekarang netizen-netizen tuh yang lebih hobi untuk menjatuhkan karya orang lain, menjatuhkan orang lain dengan cara memfitnah ataupun cara menghina mereka. Itu kalau menurut gue sih untuk warga plus 62 hal yang sangat wajar. Tapi gue suka sama The Onsu Family, sangat kuat banget, strong. Ini sih pandangan aku aja. Kalau kata orang mereka sirik sama kehidupan kita, apa yang dipikirin. Kami sama aja dengan kalian, tapi menjunjungi public figure itu menjadi banyak yang lihat, sehingga itu dijadikan acuan buat mereka untuk terus gayung bersambut. Bener banget, tahu banyak banget tuh yang mulut-mulutnya nyinyir banget parah. Tangan kami tidak mampu menutupi kicauan mulut dan jari-jari mereka di luar sana. Bener banget ya, karena mereka punya tangan cuma dua sayang, jadi mulut lu tuh kayak nggak bisa ditutup. Tapi segala hinaan mereka kami serahkan kepada Tuhan. Oh, keluarga yang sangat baik banget sih, ya ampun. Love you The Onsu. Karena Tuhan punya cara menegur umatnya, aku tak mau keluargaku membalas. That's good. Keluarga yang sangat bagus banget tuh, denger tuh netizen. Gila kali lo. Gila ya netizen kali ini ya. Kalau kami membalas, apa bedanya kami dengan mereka? Bener banget. Karena mereka itu mungkin pada saat pembagian otak tidak datang. Jadi mereka tidak ada otaknya. Kesel jadinya. Jadi kami memilih untuk fokus membesarkan anak-anak kami saja. Bener banget, The Onsu keren banget sih, parah pokoknya deh. Apalagi tuh, Onyo disuapin, Tania disuapin, keren. Kami tidak mau pemberitaan yang kurang baik jadi mengganggu perkembangan anak kami. Bener banget ya. Karena kita tahu nih, si Onyo itu juga nggak sembarangan dikasih handphone. Alia juga, Tania juga. Jadi kayak bener-bener dipantau deh sama si Koko Ruben Onsu sama Cici Sarwenda, keren. Subscriber di sini semoga nggak ada yang kayak gitu ya. Nggak ada lah Bunda, kita mah beda sama mereka. Gila disamain sama netizen tidak berakhlak. Simple aja ya, simple aja. Suka ya follow, kalau nggak suka jangan buang waktumu untuk menghina samamu, keren. Hidup ini terlalu singkat, jadi buatlah hidup bahagia. Kalian bahagia tanpa merugikan atau menyakitkan orang lain. Ini adalah salah satu quotes yang sangat bagus banget. Hidup ini terlalu singkat, jadi buatlah hidup bahagia. Kalian bahagia tanpa merugikan atau menyakiti orang lain. Bener banget, tapi kalau misalkan netizen segini gitu, jadi susah, parah jadinya. Kenapa saya bilang begitu? Karena setiap ucapan yang kita lakukan atau cacian pasti akan ada dampaknya. Bener banget dong. Coba kita berpikir kalau hinaan itu terjadi pada anak kita, ponakan atau saudara kita, apa yang kita lakukan? Bener banget. Itulah posisi kami, dampak pasti ada, tapi kami memilih mendoakan saja untuk mereka yang menyakiti kami. Gila ya, The Onsu ini tuh udah bener-bener disakitin, bener-bener dikirim ini itu ke rumahnya, di keluarga mereka. Tapi mereka hanya bisa mendoakan saja. Biarlah Tuhan yang membalas. Parah. Kalian sih. Kenapa mereka didoakan? Ya karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Hatinya mulia banget sayang. Jadi biar Tuhan yang ubah segalanya. Keren banget sih, parah. Kayak mereka tuh bener-bener tidak mau membalas yang namanya haters mereka. Dan maaf kan sebelum mereka berucap maaf. Good. Oh, ini pada saat Onyo pertama kali ke sekolah ya. Pertama kali ke sekolah, ayahnya yang pakein, dasinya pakein jasnya, keren. Ini pada saat pertama banget. Iya, gue inget pada saat pertama banget nih. Ayah sama bundanya nganterin Veteran Peto ke sekolahnya, terus Veteran dimasukin ke ruang guru, dilihat sama gurunya kalau Veteran nyanyi di TV. Tapi gue kalau jadi Veteran ya, diikutin seperti itu tuh kayak sedikit malu tahu. Alasan kenapa anak kami tidak boleh pegang gadget? Ya, jawabannya perkembangan teknologi yang terlalu cepat untuk penggunanya. Bener banget, karena sekarang anak SD sudah bisa megang handphone. Sehingga tidak ada saringan membuat kami harus mengambil keputusan ini. Dan Sinyo memahami keputusan ayah bundanya dan menjelaskan fokus di sekolah, nyanyi dulu ya Nyo. Oh, itu berarti yang diungkapkan ayah sama bundanya ya. Dan Sinyo selalu jawab, iya bunda, dia anak yang baik banget tahu. Tanpa saya perlu menceritakan tentang apa yang terjadi di komentar-komentarnya. Tapi kalau misalkan aku pribadi mungkin Veteran Peto sudah sedikit tahu tentang komentar-komentar yang ada di kolom komentarnya. Tapi kayak ya udahlah, mungkin Sinyo juga anak yang kebal, anak yang tangguh, anak yang strong, lihat bapak dan mamanya juga strong. Ya dia jadi anak yang strong karena banyak cuitan-cuitan dari mulut netizen yang nggak penting mungkin buat dia. Tapi saya tahu ini bisa menjadi hal baik untuk perkembangannya. Oke, bisa menjadi hal baik. Karena pernah ayahnya nanya ke Sinyo, Nyo, kalau ada orang yang bicara buruk tentang kita bagaimana? Oh, ini pertanyaan dari Ruben Onsu kepada Veteran Peto Putra Onsu. Jawab polos anak itu, kenapa dia omongin kita? Emang salah kita apa? Dan kita nggak ngomongin mereka? Tuh kan, itu hati seorang anak banget ya sih, yang masih polos banget. Lalu ayahnya bilang, ya cuman tanya aja Nyo. Oh, berarti kayak yang dia tidak mau cara signifikan memberitahukan. Tapi kami jelaskan lagi, Nyo, kita nggak bisa paksa orang suka dengan kita. Kita nggak bisa paksa orang cinta dengan kita. Kita nggak bisa larang orang mau ngomong apa tentang kita. Jadi kita harus siap apapun itu. Dan Sinyo jawab, iya ayah, selama ada ayah bunda, Onyo tenang. Dan ayahnya jawab, ayah bunda selalu ada buat Onyo, Talia, dan Tania. Setiap akhir pembicaraan pasti dia kiss pipi dan peluk kami. Keluarga yang sangat-sangat memberikan keharmonisan, keluarga cinta. Parah sih ini mah. Tuh lihat tuh, sayangnya Ruben Onsu terhadap Veteran Peto, terus sayangnya Veteran Peto terhadap anak itu sweet banget. Dia selalu menceritakan tentang masa lalunya. Bener ya? Jadi tuh dia benar-benar tidak lupa dengan masa lalu dia. Benar-benar kayak yang kata orang-orang, entah lupa, nggak ada sama sekali. Tapi jika itu kurang baik, kami cepat alihkan supaya tidak menjadi ingatan lagi untuk pikiran anak itu. Benar, jadi alihkan. Saya sadar betul bertemu dengan anak ini di usia 14 tahun. Jadi ingatannya baik dan baik. Baik yang baik ya benar. Tapi keputusan kami, dia memulai hidup baru dengan kami tanpa membawa hal-hal yang mengganggu keingatannya. Benar banget, jadi membawa sesuatu hal yang positif di keluarga barunya. 14 tahun bukan hal yang singkat. Jadi kami perlu bersabar dan berhati-hati menghadapi anak usia belasan. That's good. Anak usia belasan butuh arahan yang betul. Butuh arahan mana yang bisa dia ikuti, mana yang dia hindari. Kita harus jadi sahabat juga untuk berbicara dengan suasana hatinya. Benar, mungkin ini bisa ditiru untuk orang tua. Mendidik anaknya itu tidak harus keras, tidak harus otoriter, tidak harus yang namanya mengkekang, tapi jadikan anak itu seperti kayak teman kita. Tapi tidak melampaui batas ya. Melatih anak untuk jujur kepada orang tuanya. Keren sih, memang Donsu itu kayak melatih si Sinyo untuk selalu jujur. Untuk Sinyo, ini untuk Veteran Peto ya. Kelak engkau dewasa akan membaca tulisan ini. Kayaknya udah dibaca deh bunda tulisannya. Walau kau tak lahir dari rahimku, tapi perjuangan kami untuk Onyo tidaklah mudah. Sedih. Cintailah dan sayangilah keluarga besarmu di NTT, bapak dan ibumu, opa omamu, kakak dan adikmu, dan om tante yang sudah mendoakanmu. Ayah bunda hanya meneruskan dan membimbing kamu supaya doamu setiap malam yang kamu ucap sebelum kamu tidur. Jadi anak yang baik, jadilah terang untuk sekelilingmu. Ayah bunda tidak bisa memberimu apa-apa selain doa untuk setiap langkahmu. Gue jadi kayak ingat kayak pesan orang tua gue gitu. Kalau kata ayah, Onyo harus jadi kepala, ya jangan jadi ekor. That's damn. Mak gue juga bilang begitu. Jangan jadi kepala, jangan jadi ekor. Karena setiap orang tua ingin memberikan ataupun ingin melihat anaknya selalu jadi yang terbaik. Itu pesan ayah kan, kalau setiap kalian berbicara berdua. Enaknya masih punya ayah.
seneng gitu bisa dimanja, bisa ketawa-tawa. Peluk Onyo selalu dan tak lepas dari bunda ayah Thalia dan Tania. Sedih ngeliatnya. Walaupun gue bukan keluarga besar dari mereka, tapi kayak ini adalah juga coretan hati seluruh bunda yang ada di dunia terhadap anaknya. Jakarta, 14 April 2020, Sarwenda. The Onsu Family. Nah, tadi kita sudah mereaction salah satu video yang pasti sangat viral banget, yaitu coretan hati Bunda Sarwenda terhadap putranya, yaitu adalah Betran Peto putra Onsu. Gimana nih menurut kalian semua? Apakah ini adalah salah satu yang mewakili coretan hati Bunda kalian juga terhadap kalian? Coba komen di bawah. Nah, pesan aku untuk seluruh netizen ibu kota, please jangan saling mengkoreksi diri orang lain sebelum kalian mengkoreksi diri kalian sendiri. Karena belum tentu kalian itu lebih bagus ataupun lebih sempurna dari orang yang kalian koreksi. Please, kasih masukan yang berfaedah, kasih masukan yang membangun, jangan saling menjatuhkan karena tidak ada gunanya. Jadilah netizen-netizen yang berpikir secara realistis, jadilah netizen-netizen yang berpikir secara logika dan juga saling support. Oke, akhir kata saya Fadam pamit undur diri. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa like dan jangan lupa komen, dan welcome to Komplotan Badak. Dan akhir kata saya Fadam pamit undur diri, dan be sad because life is art. Shalom teman-teman.